Pergi ke taman bunga, kutemukan dahlia. Harum semerbak menyegarkan jiwa. Halo sahabat aksi semua, perkenalkan saya Ainul Kalimah, pemudi MTA. Berkenalan dengan teman-teman semua, sungguh bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ustazah Dewan Juri Lomba Aksi Kitubah Pemudi Aksi 2024, rekan-rekan panitia yang saya hormati, dan tak lupa sahabat aksi dimanapun berada yang senantiasa selalu bersemangat. Sahabat, saya pernah membaca sebuah kalimat yang menyatakan bahwa pernikahan bukanlah tentang menemukan seseorang untuk menjalani hidup bahagia. Namun pernikahan adalah menemukan seseorang yang bisa membimbing kita menuju ke surganya. Sahabat aksi dimanapun berada, kita ingat bahwa tujuan akhir kita, tujuan dari perjalanan singkat di dunia ini adalah menuju ke surganya. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya. Setelah hamba itu menyembah, setelah hamba itu beriman, dan setelah hamba itu berbuat amal soleh, maka Allah menjanjikan pada Quran surat An-Nisa ayat 122. Alladzina amanu wa amilus solihati sanudakhiluhum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqa. Bahwa Allah menjanjikan bagi hambanya yang beriman dan yang berbuat amal soleh bahwa mereka akan kekal di dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu pertanyaannya, wahai Ainul, apa hubungannya surga dengan menikah? Seperti itu. Teman-teman semua, kita tahu bahwa menikah bukan hanya sekadar perjanjian suci antara dua insan manusia saja, namun menikah merupakan sebuah ibadah yang paling panjang yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim dan muslimah. Kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa menikah merupakan salah satu upaya kita atau usaha kita dalam menyempurnakan agama kita. Maka dengan menikah sempurnalah agama kita. Namun definisi sempurna di sini bukan kita berhenti di dalam menikah saja, namun apa yang kita lakukan selama periode kita menikah sampai kita meninggal, maka itu adalah upaya-upaya yang menjadikan agama kita bisa utuh, agama kita bisa sempurna. Lalu bagaimana? Apa dampaknya? Lalu apa sih keterkaitannya gitu Ainul dengan menikah, dengan surga? Yang dimana kita dijanjikan surga ketika kita beriman, ketika kita beramal soleh. Jadi teman-teman semua, kita tahu bahwa menikah merupakan ibadah yang sudah dijelaskan tadi. Lalu apa manfaat dari menikah teman-teman? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang dijelaskan, di dalam Al-Quran sekali lagi, dan di dalam hadis oleh Nabi SAW diterangkan manfaat dan hubungan antara surga dan menikah. Kita akan membahas atau mengulik satu-satu teman-teman. Yang pertama, selain sempurna agama kita, kita terhindar dari perbuatan zina. Dalam sebuah kasus yang mungkin sudah familiar di telinga teman-teman aksi semua, zaman sekarang, zaman globalisasi, zaman semakin berkembang, kita tahu bahwa banyak sekali ekspresi-ekspresi anak muda yang sebenarnya itu melanggar syariat agama, namun sudah tidak, dalam bahasanya wagu teman-teman, sudah tidak menjadi aib. Padahal sebelumnya itu adalah sebuah aib. Dan zaman sekarang sebuah aib itu menjadi alasan
yang secara singkat dijelaskan atau diekspresikan sebagai cara pemuda untuk mengekspresikan kebebasannya. Apa itu teman-teman semua? Mungkin sahabat aksi sudah bisa menebak, yaitu pacaran. Baik teman-teman, mengapa menikah itu menghindarkan kita dari perbuatan zina, dan zina itu adalah pacaran? Kita tahu bahwa kita seorang wanita yang akan lahir dari rahim kita, penerus-penerus bangsa yang meneruskan dakwah kita, meneruskan dakwah agama Islam di Nusantara maupun dunia. Kita coba bayangkan, berawal dari chattingan, cuma bertanya kabar, cuma berpegangan tangan, cuma dan cuma lainnya akan menghantarkan kita ke arah apa jika berpacaran itu tidak menghantarkan kita ke arah zina. Maka dari cuma itu adalah ladang setan, pintu setan untuk masuk, dan kita terjerumus pada dosa yang paling besar, yaitu zina. Teman-teman, kita harus mengingat teman-teman semua, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa lebih baik di antara kalian ditusuk oleh jarum besi di kepala kalian daripada kalian menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sudah jelas teman-teman bahwa ketika kita ditancapkan besi panas menyala di kepala kita, ternyata itu lebih baik daripada seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan yang bukan mahramnya. Tapi dalam dunia kita, dalam dunia remaja yang memang usia-usia mengekspresikan diri, apakah alasan itu sudah cukup diterima? Tidak teman-teman. Coba bayangkan saja, alasan yang sedemikian rupa, alasan yang sudah jelas dilarang oleh Allah, alasan yang Masya Allah sangat dahsyat hukumannya di akhirat, itu masih tidak diindahkan oleh pemuda-pemuda sekarang. Lalu teman-teman semua, permisalan, apa dampak selain kita akan ditusuk apabila kita menyentuh yang bukan mahram kita itu lebih baik seperti itu? Kita akan mendapatkan permasalahan duniawi, seperti dari mulai berpacaran, seorang wanita itu bisa hamil di luar nikah. Dan kehamilan itu bisa menyebabkan malu, bukan hanya dirinya sendiri teman-teman, namun membawa nama orang tua, keluarga dan silsilahnya, masyarakat di sekitarnya, serta agama apa yang dia anut, itu bisa malu gara-gara kelakuan satu manusia yang tidak bisa diatur oleh aturan agama. Dan teman-teman semua, itu berawal dari kata cuma. Jadi jangan pernah mengindahkan, jangan pernah tidak peduli. Iya, hari ini cuma chattingan. Iya, hari ini cuma jalan bareng tanpa bersentuhan. Kita tidak tahu masa depan teman-teman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana setan menghasut kita. Dan selanjutnya teman-teman, mengapa menikah itu lebih baik daripada kita berpacaran, dan menikah itu membawa kita ke surga. Selain itu, di dalam pernikahan yang sudah dijelaskan tadi bahwa menikah adalah ibadah yang paling panjang yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah. Dalam pernikahan itu adalah ibadah yang artinya di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Maka ketika dalam pernikahan seorang wanita dan pria yang sudah menikah dan ditimpa huru-hara pernikahan, maka ketika mereka berdua dalam waktu upayanya menyelesaikan permasalahan tersebut, mereka akan mendapatkan pahala, yaitu pahala kesabaran. Tetapi bagaimana dengan pacaran? Lalu ketika pacaran itu ditimpa huru-hara pacaran, lalu dia, salah satu yang pacaran itu meminta kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah, semoga dia peka ya Allah terhadap perasaanku. Ya Allah, tolong permasalahan dalam hubunganku dengan si A dalam status pacaran ini bisa mereda ya Allah, sehingga kita bisa melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan." Dan ingat wahai pemuda, doa-doamu memang baik, doa-doamu memang sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sadarkah engkau bahwa permintaanmu itu tidak pernah masuk logika? Kamu melakukan sebuah hal yang mendekati zina, yaitu pacaran, tapi kamu meminta Allah untuk memudahkan masalahmu di dalamnya. Coba diingat teman-teman, itu pakai logika atau tidak? Padahal pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang tentunya di dalamnya itu sebuah kebaikan.
Dan ingat teman-teman, kebaikan itu tidak bisa berjalan beriringan dengan sebuah kemaksiatan. Kebaikan itu tidak bisa berjalan seiringan dengan yang katanya pacaran, walaupun tujuan akhir dari pacaran itu adalah pernikahan. Mengapa kita harus melibatkan hal yang buruk, padahal tujuan akhir kita itu hal kebaikan, yaitu pernikahan? Sahabat semua, perlu kita tahu bahwa pernikahan itu memang salah satu solusi yang menghindarkan kita dari pergaulan bebas, yang menghindarkan kita dari masalah-masalah dunia. Tapi ingat teman-teman semua, saya ingin menegaskan di sini bahwa pernikahan itu bukan menjadi opsi satu-satunya, one and only one. Bukan teman-teman semua. Karena pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua jiwa yang berbeda, namun pernikahan itu butuh kesiapan mental, butuh kesiapan finansial, butuh kesiapan lainnya, sehingga ia bisa membangun rumah tangga yang baik, yang sakinah, mawadah, dan warohmah, teman-teman semua. Jadi memang kita bisa terhindar dari pergaulan bebas dengan cara menikah, namun bukan menjadi opsi satu-satunya bahwa menikah itu menghindarkan kita pada pergaulan bebas. Kita boleh menikah asalkan mental kita sudah siap, asalkan finansial kita sudah siap, asalkan kita sudah memiliki ilmu di dalamnya. Dan selain itu teman-teman, jika kita membahas tentang pacaran yang seperti tadi ya, selain hamil di luar nikah, pacaran itu bisa meningkatkan depresi di dalam diri kita. Kenapa? Ya tadi, seorang pemuda saja meminta doa kepada Allah yang jelas-jelas di dalam doanya itu melibatkan sebuah pacaran yang itu termasuk bukan kebaikan. Dan ketika dia mendapatkan permasalahan, dia berdoa, ya memang kita tidak tahu apakah Allah mengabulkan sebagai cobaan atau Allah membiarkan. Tapi itu bisa meningkatkan tingkat depresi pada kita. Padahal pikiran kita di usia kita masih banyak pikiran-pikiran, masih banyak ibadah-ibadah lainnya yang bisa kita kerjakan untuk bisa mencapai tujuan akhir kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semua, memang menikah menjadi salah satu opsi yang bisa kita ambil agar kita terjauhkan dari pergaulan bebas. Dan kita sudah membahas sebenarnya hubungannya, kenapa menikah itu bisa menghantarkan kita ke surga, yaitu ya tadi, kita terhindar dari pergaulan bebas. Tapi teman-teman ingat, yang paling penting dalam pernikahan itu, pernikahan adalah sebuah ibadah, yang artinya apapun yang kita di dalamnya lakukan di dalam pernikahan itu bernilai ibadah di kita dan bernilai dosa ketika kita pacaran, teman-teman. Misalnya, saya bergandengan tangan dengan pacar saya, malaikat akan mencatat dosa bagi saya karena saya menyentuh yang bukan mahram saya. Tapi ketika saya sudah menikah dengan si A dan saya bergandengan tangan dengan si A, bahkan saya tersenyum, bahkan saya menampakkan aurat saya di depan si A, maka itu menjadi ladang pahala bagi istri karena dia menyenangkan suaminya. Baik teman-teman semua, sekian penyampaian dari saya, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi kita sesama muslim harus sama-sama mengingatkan bahwa pergaulan bebas di luar sana itu sangat-sangat berbahaya bagi kita generasi emas Indonesia. Tetapi menikah juga bukan salah satu cara untuk terhindar dari pergaulan bebas, tetapi menikah merupakan salah satu opsi yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman sudah memiliki kesiapan yang matang. Baik, dari Jebres 2 ku datang kemari, membawa nama indah, jangan lupa nama saya Ainul Kalimah. Semoga pembahasan kali ini berarti kita memang sudah saling kenal, sehingga kita wajib saling menasihati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.